Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok B5. Kami akan menjelaskan tentang alat pelindung diri yang terdiri dari jas lab tahan api, sarung tangan tahan panas, dan pelindung muka. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizka Putri Awan dengan NIM P278341259097. Perkenalkan, nama saya Nikita Sabrina Putrinada dengan NIM P278341259098. Perkenalkan, nama saya Bakita Bilki Sukaina Yuki dengan NIM P278341259099. Perkenalkan, nama saya Ram Febrian dengan NIM P27834125100. Perkenalkan, saya Sabrina Delia Suandi dengan NIM P278341255101. Perkenalkan, saya Fadila Raya Siti Rohani dengan NIM P27834125102. Perkenalkan, nama saya Vidya Desira Febrianti dengan NIM P2783441255103. Perkenalkan, saya Widi Dewi Sartika dengan NIM P278341255104. Perkenalkan, nama saya Zaskia Chalya Putri dengan NIM P2783441251005. Kalian pasti tahu kan, di laboratorium kita sering berhadapan dengan bahan kimia, panas, bahkan api terbuka. Nah, untuk menghindari hal-hal berbahaya tersebut, seperti kebakaran atau ledakan, kita perlu yang namanya alat pelindung diri atau biasa disebut APD. Tujuan video ini adalah supaya kita semua tahu apa saja alat pelindung diri yang penting, bagaimana cara menggunakannya, dan tentu saja mengapa alat-alat ini wajib digunakan setiap kali kita bekerja di lab. Pertama, kita mulai dari jas laboratorium tahan api. Jas ini terbuat dari bahan khusus seperti katun tahan api yang tidak mudah terbakar. Kalaupun terkena percikan api, bahan ini bisa memadamkan dirinya sendiri tanpa meleleh. Jika diperhatikan, jas lab memiliki kerat di bagian leher, lengan panjang dengan kancing di pergelangannya, dan panjangnya sampai lutut. Semua ini memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari percikan api dan bahan kimia. Cara pakainya juga mudah banget. Yang pertama, pastikan jas dalam keadaan bersih dan kering. Yang kedua, pakai jas dan kancingkan sampai atas. Yang ketiga, masukkan lengan sarung tangan ke dalam manset jas, supaya tidak ada celah yang bisa dimasuki api. Fungsinya untuk melindungi tubuh dari panas, api, dan cairan berbahaya. Selanjutnya, sarung tangan tahan panas. Biasanya terbuat dari kulit Kevlar yang bisa menahan suhu tinggi. Sarung tangan ini penting banget kalau kita berurusan dengan alat pemanas, autoklaf, atau gelas yang baru keluar dari oven. Bagian-bagiannya terdiri lapisan luar tahan panas, lapisan dalam empuk untuk kenyamanan, dan pergelangan panjang yang melindungi sebagian lengan. Cara pakainya, pastikan tangan dalam keadaan kering, lalu pakai sarung tangan hingga rapat. Jangan langsung melepas setelah memegang benda panas. Tunggu sampai suhu turun dulu. Fungsinya tentu saja untuk melindungi tangan dari luka bakar dan paparan panas ekstrim. Jadi, kalau kamu mau ambil wadah reaksi yang baru saja dipanaskan, sarung tangan ini wajib banget dipakai. Nah, yang terakhir ada face shield atau pelindung wajah. Nah, fungsinya adalah menutupi wajah dari percikan api, ledakan kecil, dan paparan bahan kimia yang berbahaya. Oke, jadi di sini face shield itu punya 3 bagian utama. Yang pertama ada visor bening dari bahan polikarbonat tahan panas. Lalu yang kedua ada headband untuk menyesuaikan ukuran kepala. Dan yang terakhir ada engsel pengatur posisi supaya bisa dinaik turunkan dengan mudah. Nah, cara pakainya gampang banget. Tinggal pasang di kepala, sesuaikan kekencangan headband, lalu turunkan visor sampai menutupi seluruh wajah. Dan kalau mau lebih aman, pakai juga kacamata pelindung di dalamnya. Nah, untuk face shield ini sangat berguna saat kita bekerja dengan reaksi yang berpotensi memercik. Misalnya saat menuangkan asam kuat atau juga memanaskan zat yang mudah terbakar. Nah, dari ketiga alat tadi, ada jas lab tahan api, sarung tangan tahan panas, dan pelindung wajah. Semuanya punya peran penting dalam menjaga keselamatan di laboratorium. Kesiapsiagaan terhadap kebakaran atau ledakan bukan cuma soal alat, tapi juga soal disiplin dan kebiasaan. Jangan nunggu kecelakaan terjadi baru sadar pentingnya APD.